Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kim Mawarda dengan NIM 22579. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai dampak kebijakan proteksionisme terhadap tarifikasi angkutan laut global dalam mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Kebijakan proteksionisme telah menjadi salah satu alat yang sering digunakan oleh negara-negara untuk melindungi industri domestik dari persaingan internasional. Proteksionisme umumnya diwujudkan melalui tarif, kota, dan berbagai bentuk hambatan perdagangan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat daya saing produk lokal dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Namun, penerapan kebijakan ini seringkali memiliki dampak yang luas pada perdagangan internasional, termasuk sektor angkutan laut global yang merupakan komponen vital dalam rantai pasok dunia. Industri angkutan laut yang mengangkut sektor 80% dari volume perdagangan global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan perdagangan. Tarif yang diterapkan sebagai bagian dari kebijakan proteksionisme dapat memengaruhi biaya logistik, efisiensi rantai pasok, dan pada akhirnya harga produk di pasar global. Selain itu, kebijakan proteksionisme juga dapat memicu ketidakstabilan dalam dinamika perdagangan lintas negara, mengubah arus perdagangan, dan menyebabkan distorsi pada permintaan dan penawaran jasa angkutan laut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak kebijakan proteksionisme terhadap tarif angkutan laut global secara mendalam, mengingat bahwa perubahan dalam struktur tarif dapat memengaruhi keputusan investasi di sektor transportasi, serta mengubah pola perdagangan internasional yang berdampak pada stabilitas ekonomi global. Selanjutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, bagaimana kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara besar mempengaruhi struktur tarif angkutan laut global dan biaya logistik internasional. Kemudian yang kedua itu apa dampak kebijakan proteksionisme terhadap arus perdagangan internasional dan bagaimana hal ini memengaruhi permintaan serta penawaran jasa angkutan laut. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana kebijakan proteksionisme dapat menciptakan distorsi dalam rantai pasok global dan mengubah keseimbangan tarif di berbagai rute angkutan laut utama di dunia. Dan selanjutnya itu tinjauan pustaka. Di sini ada 4. Yang pertama, teori perdagangan internasional. Kemudian teori tarif dan hambatan perdagangan. Yang ketiga ada teori supply chain dan logistik global. Dan yang terakhir itu transportasi dan ekonomi maritim. Baik, yang pertama itu teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional menjelaskan bagaimana negara-negara terlibat dalam pertukaran barang dan jasa melintasi batas-batas geografis, di mana model seperti ini teori keunggulan komparatif dari David Ricardo menggarisbawahi pentingnya spesialisasi dan perdagangan bebas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Namun, kebijakan proteksionisme yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dengan mengenakan tarif dan hambatan lainnya bertentangan dengan prinsip ini. Proteksionisme dapat mengganggu efisiensi perdagangan internasional, termasuk sektor transportasi laut, dengan menaikkan biaya impor dan ekspor. Akibatnya biaya logistik dan tarif angkutan laut juga mengalami peningkatan sebagai respons terhadap distorsi perdagangan yang terjadi. Kemudian selanjutnya itu teori tarif dan hambatan perdagangan. Tarif dan hambatan perdagangan adalah instrumen utama dalam kebijakan proteksionisme
Menurut teori ini, tarif dikenakan untuk mengurangi impor dengan menaikkan harga produk luar negeri sehingga meningkatkan daya saing barang domestik. Namun, penerapan tarif ini dapat meningkatkan biaya total perdagangan termasuk dalam sektor angkutan laut yang bertanggung jawab untuk memindahkan barang antar negara. Seiring dengan meningkatnya tarif, biaya operasional perusahaan angkutan laut juga akan bertambah karena penurunan volume perdagangan dapat menurunkan utilisasi kapal dan efisiensi operasi. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan ketidakpastian harga di pasar transportasi laut global. Kemudian selanjutnya yaitu teori supply chain dan logistik global. Supply chain global sangat bergantung pada kelancaran transportasi internasional, termasuk angkutan laut. Sebagai moda utama dalam perdagangan barang dalam skala besar, teori rantai pasok global menunjukkan bahwa gangguan dalam satu bagian dari rantai pasok seperti akibat kebijakan proteksionisme dapat menyebabkan efek domino di seluruh sistem. Pengenaan tarif impor yang tinggal dapat menghambat arus perdagangan internasional serta mempengaruhi efisiensi logistik dan meningkatkan biaya distribusi secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, transportasi dan ekonomi. Ekonomi maritim mengkaji bagaimana sektor transportasi laut berinteraksi dengan pasar global. Menurut teori ekonomi maritim, perubahan dalam kebijakan perdagangan seperti proteksionisme dapat langsung memengaruhi industri transportasi laut, terutama dalam hal penentuan tarif, peningkatan tarif impor, dan hambatan perdagangan menyebabkan penurunan volume yang diangkut serta dapat berdampak pada harga jasa transportasi laut. Ketika permintaan jasa angkutan laut menurun akibat penurunan perdagangan internasional, maka operator kapal menghadapi tekanan untuk menyesuaikan tarif mereka guna untuk mempertahankan kelangsungan bisnis, sehingga dengan demikian kebijakan proteksionisme dapat menyebabkan volatilitas tarif dalam industri serta menghambat pertumbuhan sektor maritim secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya itu pembahasan. Pembahasan yang pertama itu kebijakan proteksionisme diterapkan di negara-negara besar mempengaruhi struktur tarif angkutan laut global. Dan yang kedua yaitu kebijakan proteksionisme terhadap arus perdagangan internasional dan bagaimana hal ini memengaruhi permintaan serta penawaran jasa angkutan laut. Kemudian yang terakhir yaitu proteksionisme dapat menciptakan distorsi dalam rantai pasok global dan mengubah keseimbangan tarif di berbagai rute angkutan laut utama dunia. Yang pertama, kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, atau negara-negara Uni Eropa berdampak signifikan terhadap struktur tarif angkutan laut global ketika negara-negara ini memberlakukan tarif impor yang tinggi atau berbagai bentuk hambatan non-tarif seperti kuota dan persyaratan teknis yang ketat. Biaya perdagangan internasional meningkat. Pengenaan tarif ini secara langsung menaikkan harga barang impor dan seringkali menyebabkan penurunan volume perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan proteksionisme terhadap arus perdagangan internasional serta bagaimana hal ini menerapkan permintaan serta penawaran jasa angkutan laut. Penerapan kebijakan ini secara langsung mengubah arus perdagangan internasional. Ketika tarif impor dinaikkan, produk luar negeri menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar domestik negara yang memberlakukan proteksionisme. Hal ini menyebabkan perubahan dalam pola menyesuaikan pola impor dan ekspor, di mana negara-negara yang terkena tarif tinggi mencari pasar alternatif atau menyesuaikan rantai pasok mereka
misalnya dalam peran dagang antar Amerika Serikat dengan Tiongkok, banyak perusahaan multinasional yang mengalihkan produksi atau rute perdagangan ke negara-negara dengan tarif yang lebih rendah seperti negara-negara Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya itu proteksionisme dapat menciptakan distorsi dalam rantai pasokan dan mengubah keseimbangan tarif di berbagai rute angkutan laut utama dunia. Kebijakan ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menciptakan distorsi pada rantai pasok global, di mana rantai pasok modern sangat bergantung pada konektivitas global dan efisiensi logistik yang melibatkan berbagai negara dan wilayah. Proteksionisme dapat mengganggu keseimbangan ini dengan memutus atau memperlambat aliran barang di sepanjang rantai pasok internasional yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Perubahan tersebut seringkali mengharuskan perusahaan untuk mengubah sumber pasokan, merestrukturisasi rute distribusi, atau bahkan memindahkan fasilitas produksi. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara besar dalam bentuk tarif dan hambatan perdagangan lainnya berdampak signifikan terhadap tarif angkutan laut global. Penerapan proteksionisme meningkat biaya perdagangan internasional, mengakibatkan penurunan volume barang yang diangkut melalui laut dan memicu kenaikan tarif pengiriman. Perubahan arus perdagangan yang disebabkan oleh proteksionisme menyebabkan operator angkutan laut menghadapi underutilization yang pada akhirnya meningkatkan tarif untuk menutupi biaya operasional yang tetap tinggi. Selain itu, proteksionisme menciptakan distorsi signifikan dalam rantai pasok global ketika negara-negara terlibat dalam perang dagang untuk atau menerapkan tarif tinggi. Arus perdagangan internasional terganggu sehingga memaksa perusahaan untuk mencari rute alternatif dan menyesuaikan strategi logistik mereka. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan laut, di mana memicu fluktuasi tarif di berbagai rute utama di dunia. Secara keseluruhan, kebijakan proteksionisme tidak hanya mengganggu efisiensi perdagangan internasional, akan tetapi juga memperburuk volatilitas tarif angkutan laut serta menciptakan tantangan besar bagi industri maritim dan pelaku bisnis yang bertanggung jawab pada rantai pasok global. Kemudian yang terakhir yaitu adalah saran. Yang pertama itu pengurangan kebijakan proteksionisme untuk mendukung perdagangan bebas. Kemudian yang kedua, diferensiasi rute dan jaringan angkutan laut. Dan yang ketiga, kerjasama internasional untuk memengaruhi volatilitas tarif. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan teknologi dan inovasi logistik, di mana pemerintah dan pembuat kebijakan di seluruh dunia disarankan untuk meninjau kembali penerapan kebijakan proteksionisme yang berlebihan, terutama dalam konteks tarif impor yang tinggi, sehingga pengurangan hambatan perdagangan akan mendorong pertumbuhan arus perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya itu perusahaan pelayaran dan operasional logistik disarankan untuk lebih dalam merespons perubahan arus perdagangan akibat kebijakan proteksionisme. Kemudian kerjasama dalam negosiasi perdagangan internasional sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif proteksionisme terhadap tarif angkutan laut. Kemudian selanjutnya itu pengembangan teknologi dan inovasi logistik, di mana perusahaan pelayaran dan pelaku industri logistik perlu terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Mungkin sekian dari presentasi pada materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.